Halo teman-teman Asiks, kembali lagi di channel gue Alfa Widyardi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial dan pastinya bikin kalian penasaran, yaitu rahasia sukses budidaya ubi jalar. Nah, salah satu kunci keberhasilannya adalah memilih peralatan yang tepat guys. Gue yakin banyak dari kalian yang pengen banget tahu gimana sih caranya memaksimalkan hasil panen ubi jalar. Tenang aja, di video kali ini gue bakal bagiin ilmunya lengkap dari A sampai Z. Mulai dari peralatan dasar yang wajib punya, sampai tips jitu memilih alat yang sesuai dengan kondisi lahan dan musim. Penasaran kan? So, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip-skip biar nggak gagal paham. Jangan lupa siapin notes juga ya, guys. Karena informasi ini super penting banget buat kalian yang mau jadi petani sukses. Let's go! Oke guys, sekarang kita masuk ke chapter pertama, yaitu peralatan dasar yang wajib punya. Peralatan ini penting banget. Mau lahan kalian kecil atau besar, mau nanam di musim hujan atau kemarau, peralatan ini selalu terpakai. Apa aja sih? Pertama, cangkul atau scope. Nah, alat ini fungsinya buat menggemburkan tanah sebelum kita tanam ubi jalannya. Jadi pastikan tanahnya benar-benar gembur ya guys, biar akar ubi jalannya bisa tumbuh dengan maksimal. Kedua, sabit atau parang. Alat ini gunanya buat membersihkan lahan dari rumput-rumput liar yang bisa mengganggu pertumbuhan ubi jalar kita. Ingat, lahan yang bersih bikin tanaman kita lebih produktif. Ketiga, gembor atau embrat. Nah, alat ini penting banget buat nyiram tanaman ubi jalar kita, terutama di masa awal pertumbuhan. Pastikan kalian siram secara teratur ya guys, biar tanahnya tetap lembab. Dan yang terakhir, karung atau keranjang. Nah, alat ini fungsinya buat ngangkut hasil panen ubi jalar kita nanti. Bayangin guys, kalau panennya melimpah ruah, pasti butuh karung atau keranjang yang banyak banget. Nah, setelah tahu peralatan dasarnya, sekarang kita masuk ke chapter kedua, yaitu menyesuaikan alat dengan jenis lahan. Ingat guys, setiap lahan punya karakteristik yang beda-beda, jadi kita harus pintar-pintar milih alat yang tepat biar hasilnya maksimal. Kalau lahan kalian datar, gue saranin pakai traktor mini atau rotavator untuk mengolah lahannya. Selain lebih cepat dan efisien, hasilnya juga lebih maksimal dibanding pakai cangkul manual. Nah, untuk pengairannya, kalian bisa pakai pompa air dan plastik mulsa untuk menjaga kelembaban tanah. Tapi kalau lahannya berbukit, tentu butuh perlakuan khusus guys. Untuk membuat teras sering, kalian bisa gunakan alat pembuat teras atau bisa juga manual dengan cangkul. Nah, karena lahan berbukit biasanya sulit dijangkau air, kalian bisa pakai pipa fleksibel irigasi tetes untuk memastikan setiap tanaman mendapat air yang cukup. Nah, buat kalian yang punya lahan basah atau rawa, jangan khawatir. Kalian bisa bikin bedengan tinggi dan menggunakan pompa drainase untuk mengatur sirkulasi air. Lanjut ke chapter ketiga guys. Di chapter ini kita bakal bahas strategi jitu menaklukkan musim dengan peralatan yang tepat. Karena setiap musim punya tantangannya masing-masing guys. Di musim kemarau, tantangan terbesar kita adalah kekurangan air. Nah, untuk mengatasinya, kalian bisa pakai sistem irigasi sprinkler atau drip irrigation. Sistem ini lebih efisien dan efektif dalam mendistribusikan air ke tanaman. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan teknologi canggih seperti penyiraman otomatis loh. Biar makin praktis dan efisien, gunakan juga mulsa organik untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, kalau musim hujan, tantangannya adalah air yang berlebih dan bisa menyebabkan genangan. Solusinya, buatlah selokan atau parit kecil di sekitar lahan untuk mengalirkan air hujan berlebih. Jangan lupa juga lindungi tanaman dari hujan deras dengan plastik UV atau atap pelindung. Biar tanaman kita terhindar dari serangan jamur, semprotkan fungisida secara berkala ya guys. Masuk ke chapter 4 guys. Di sini kita bakal bahas tentang skala budidaya. Mau skala kecil atau besar, semua ada triknya. Buat kalian yang baru mulai budidaya ubi jalar atau punya lahan terbatas, tenang aja. Alat-alat manual seperti cangkul dan sabit udah cukup kok untuk mengolah lahan dan memanen. Yang penting telaten dan rajin guys. Nah, buat kalian yang udah pro dan punya lahan luas, manfaatkan teknologi untuk memaksimalkan hasil panen. Gunakan mesin traktor untuk mengolah lahan dengan cepat dan efisien. Saat panen tiba, gunakan conveyor belt untuk mempermudah pengangkutan hasil panen. Biar hasil panen tetap terjaga kualitasnya, gunakan mesin pengemas untuk mengemas ubi jalar dengan cepat dan higienis. Memasuki chapter kelima guys.
Setelah panen, bukan berarti tugas kita selesai begitu aja. Kita harus menjaga kualitas ubi jalar agar tetap prima dan siap dipasarkan. Nah, disinilah peran peralatan pasca panen sangat penting. Pertama, gunakan sorting table untuk memisahkan ubi jalar yang berkualitas baik dengan yang cacat atau busuk. Ingat, kualitas adalah kunci utama untuk menarik pembeli. Setelah disortir, cuci ubi jalar dengan mesin cuci ubi agar bersih dari tanah dan kotoran. Dengan begitu, ubi jalar akan terlihat lebih menarik dan higienis. Terakhir, simpan ubi jalar di gudang dengan sirkulasi udara yang baik. Hal ini penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat merusak kualitas ubi jalar. Dan ini dia chapter terakhir, guys. Di chapter ini, gue bakal kasih tips jitu memilih peralatan budidaya ubi jalar. Simak baik-baik ya. Pertama, prioritaskan kebutuhan. Jangan kalap mata beli alat-alat canggih kalau belum tentu terpakai. Pertimbangkan dengan matang alat apa saja yang benar-benar kalian butuhkan. Kedua, perhatikan daya tahan alat. Pilihlah alat yang terbuat dari material berkualitas dan tahan lama. Ingat, investasi di awal yang tepat akan menghemat biaya perbaikan dan penggantian alat di kemudian hari. Ketiga, gabungkan teknologi sederhana dengan teknologi modern. Nggak harus selalu pakai alat-alat canggih kok, guys. Kalian bisa menggabungkan teknologi sederhana dengan teknologi modern untuk memaksimalkan hasil panen. Itulah dia, guys, rahasia sukses budidaya ubi jalar. Gimana? Lengkap banget kan? Mulai dari peralatan dasar, penyesuaian dengan jenis lahan dan musim, skala budidaya, peralatan pasca panen, sampai tips memilih peralatan, semuanya udah gua bahas tuntas. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau jadi petani ubi jalar sukses. Ingat, kunci suksesnya adalah ketekunan, kerja keras, dan pintar memilih peralatan yang tepat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan, dan subscribe channel Alfa Widyardi untuk video-video seru dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asiks!